Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa lagi dengan Anda dalam ibadah online GJKI Sunter. Doa dan harapan saya supaya Anda tetap sehat dan hidup dalam kasih Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus dengan segenap hati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita datang untuk beribadah walaupun masih secara online. Mari kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pembacaan Mazmur yang saya ambil dari Mazmur 15. Saya akan membacakannya buat saudara. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang bersihir, tapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan pujian. Kita mau menyembah Tuhan karena begitu baik Tuhan buat kita. Ada banyak hal yang kita bisa ucapkan syukur atas
kasih Tuhan pada kita. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Saudara, kita ada satu sobat kita yang setia. Siapa itu? Dialah Yesus. Dia satu-satunya sobat kita yang setia. Mari kita naikkan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus.
yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari saudara kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini dibawakan oleh Bapak Pastor Willing MTH. Biarlah Tuhan memakai hambanya ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk penyembahan, pujian yang kami muliakan namamu. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Bersabdalah lewat hamba-Mu, Bapak Pastor Welling ini Tuhan. Biar apa yang diucapkan menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang sangat berharga di hati Tuhan. Hari ini firman Allah mau mengingatkan kepada kita, jalanilah kehidupan ini dengan mengucap syukur. Allah senang kalau kita sebagai anak-anaknya selalu dapat mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, 1 Tesalonika 5 ayat 18 memberitahu kepada kita apa yang menjadi kehendak Allah. Firman Allah mengatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur saudaraku merupakan kehendak Allah. Allah senang kalau kita sebagai anak-anaknya menjadi seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia dan dapat menjalani hidup ini dengan mengucap syukur. Berikutnya kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Dia menghadapi beberapa persoalan dalam pelayanannya, seperti contoh di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15, saya percaya saudara sudah sangat mengenal teks itu, perikop itu, bahwa perikop itu menceritakan bagaimana Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Dan ada banyak orang-orang berpandangan bahwa yang hadir waktu itu bisa sampai 10.000 orang karena ditambah dengan wanita dan anak-anak. Nah, Alkitab katakan ketika Yesus mengambil roti yang diberikan oleh anak kecil itu sebanyak 5 roti jelai dan 2 ekor ikan kecil, maka Yesus mengucap syukur. Kalau saudara membacanya di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, maka firman Allah memberitahu kepada kita sesuatu yang sangat luar biasa. Di sana dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki.
Saudaraku, jadi mengucap syukur adalah satu sikap yang dikehendaki oleh Allah, yang harus ada dalam hidup kita sebagai orang percaya, dan Yesus sendiri pun dia melakukan ini, saudaraku. Mungkin saudara bertanya, bagaimana saya bisa membangun sikap untuk mengucap syukur dalam segala keadaan? Apalagi kita tahu hari-hari ini ada banyak kondisi-kondisi hidup yang dikatakan oleh banyak orang kondisi yang begitu sulit, berat, dan ada banyak sekali tantangan. Mengucap syukur harus ada dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa membangun sikap itu? Yang pertama, saudaraku, seperti Yesus, dia mengucap syukur karena apa? Karena dia tahu dia punya sesuatu. Dia punya sesuatu. Apa yang dia punya? Di tangannya ada 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Saudaraku, di zaman itu 5 roti jelai dan 2 ekor ikan itu bukan makanan istimewa, tapi makanan yang sangat sederhana. Dan bahkan dikatakan oleh firman Allah yang membawanya adalah anak kecil. Berarti itu bekal makanan untuk anak kecil. 5 roti jelai dan 2 ekor ikan itu hanya untuk mengenyangkan perut anak kecil. Tetapi ketika roti dan ikan itu ada di tangan Yesus, Yesus tahu bahwa dia punya sesuatu. Saudaraku, hari ini kita harus tahu bahwa kita punya sesuatu. Kita punya sesuatu. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa sih orang tidak bisa mengucap syukur padahal dia tahu dia punya sesuatu? Atau orang mengapa tidak mengerti bahwa dia punya sesuatu? Alasan yang paling penting adalah karena dia selalu melihat punya orang lain. Ketika kita selalu melihat punya orang lain, maka kita tidak sadar bahwa kita punya sesuatu. Ketika kita selalu melihat punya orang lain, maka kita selalu berkata bahwa saya tidak punya apa-apa. Hari ini, saudaraku, kembalilah supaya kita bisa mengucap syukur. Ingatlah bahwa kita punya sesuatu. Ada banyak orang, dia sudah pakai baju, tapi dia berkata dia tidak punya baju. Ada orang yang berkata saya tidak punya sepatu, padahal dia pakai sepatu. Ada banyak orang berkata dia tidak punya handphone, padahal dia sedang memegang handphone. Cuma bedanya apa? Dia sedang memegang handphone yang mungkin 1-2 juta, dan dia melihat orang lain yang memakai handphone yang harganya 11-20 juta. Nah, jadi dia berkata saya tidak punya. Dan akhirnya dia sulit untuk mengucap syukur. Tuhan Yesus, dia tahu bahwa dia punya sesuatu. Sekalipun itu hanya 5 roti jelai, 5 roti kecil, dan 2 ekor ikan kecil, tetapi dia bangga bahwa dia punya sesuatu. Hari ini, saudaraku, ingatlah bahwa saudara punya sesuatu, dan ucapkanlah syukur atas itu semua. Dan saya percaya dengan kita mengucap syukur, dengan sebuah kesadaran kita punya sesuatu, maka kita akan selalu berkata bahwa hidup kita diberkati oleh Tuhan. Pepatah mengatakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumah kita, saudara ya. Dan kalau pepatah ini terus kita jadikan sebagai satu pandangan kehidupan kita orang percaya, atau nilai-nilai hidup kita sebagai orang percaya, maka sampai kita meninggalkan dunia ini pun kita tidak dapat mengucap syukur. Hari ini, saudaraku, ingat saudara punya sesuatu, dan ucapkanlah syukur atas segala sesuatu yang saudara punya itu. Berikutnya, bagaimana kita bisa membangun sikap untuk mengucap syukur? Yang kedua, saudaraku, seperti Tuhan Yesus, dia tahu bahwa ada hal yang baik yang dia miliki. Ada hal-hal yang baik yang dia alami. Hal yang baik apa maksudnya? Saudaraku, 5 roti dan 2 ekor ikan itu bukan dibawa oleh murid-muridnya, tapi dibawa oleh anak kecil. Dan ketika anak kecil itu menyerahkan roti dan ikan itu ke tangan Yesus, pandangan Yesus terhadap anak kecil ini adalah, anak kecil ini telah berbuat baik, telah melakukan sesuatu yang baik. Saudaraku, saya percaya dalam kehidupan kita, sekalipun kita sedang melewati musim-musim kehidupan yang sukar, saya tetap percaya bahwa ada sesuatu yang baik yang masih ada pada diri kita. Ada sesuatu yang baik yang masih ada pada diri kita. Ada orang-orang yang berbuat baik terhadap kita. Ada orang tua yang berbuat baik terhadap kita. Ada menantu yang baik, ada anak yang baik,
Ada orang-orang yang disebut teman-teman, tetangga, dan sebagainya yang masih berbuat baik pada kita. Dan kita harus mengucap syukur untuk hal-hal itu, saudaraku. Yesus, dia mengucap syukur karena apa? Ada seorang anak kecil yang menyerahkan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Dan dia tahu itu adalah sesuatu yang baik yang dia alami pada waktu itu. Ingatlah orang-orang yang telah berbuat baik kepada saudara. Dan ucapkanlah syukur. Karena dari situlah kita tahu bahwa Tuhan Allah sedang pelihara hidup kita. Ketika Yesus berbicara tentang keperluannya atau kerinduannya untuk memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki pada waktu itu, dia cerita kepada Filipus. Seperti saudara bisa membacanya di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Tetapi pada ayat yang ke-7 Filipus berkata 200 dinar tidak cukup untuk membeli roti. Sekalipun mereka mendapatkan roti kecil-kecil dari pembelian 200 dinar itu. Filipus, dia tidak bisa menangkap isi hati Tuhan. Dia tidak mengerti pikiran Tuhan. Bahkan kalau saudara membaca dalam Yohanes 6 ayat yang ke-6, Yesus memberitahu kepada Filipus untuk memberi makan kepada mereka. Itu hanyalah satu hal tawaran untuk dia bisa melihat bagaimana reaksi Filipus. Sebab firman Allah katakan, Yesus sendiri tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi Filipus bilang, tidak bisa 200 dinar, tidak cukup. Dia tidak ada tindakan yang lain, saudara. Dia tidak ada usulan atau ide-ide yang lain yang dia berikan kepada Yesus. Dia hanya katakan tidak. Mungkin ada orang-orang di sekeliling saudara juga yang seperti Filipus. Saudara rasa kecewa, saudara rasa tertolak, saudara rasa terluka, saudara rasa seperti tidak terlalu dihargai, direndahkan. Ingatlah, masih ada seorang anak kecil yang bisa memberikan hal-hal yang baik untuk saudara alami. Ada orang-orang di sekeliling kita yang masih bisa melakukan hal-hal yang baik untuk kita. Jadi dengan kata lain saudaraku, ketika kita menghadapi kehidupan ini, ingatlah masih ada orang-orang yang baik yang masih Tuhan izinkan ada di sekeliling kita untuk melakukan segala sesuatu bagi kita. Ucapkanlah syukur untuk hal-hal yang baik yang kita alami itu. Dan mungkin saudara juga berkata, apakah Allah itu baik? Allah tetap baik, saudaraku. Mengapa ada corona dan Allah tidak bertindak untuk mengusir corona? Pikiran itu ada dalam pikiran kita, bukan ada dalam pikiran Allah. Mengapa saya katakan bukan ada dalam pikiran Allah? Saya percaya Allah itu sangat mengasihi manusia. Tetapi kalau Allah izinkan segala sesuatu terjadi, maka sebenarnya Allah punya rencana yang jauh lebih besar daripada itu. Jauh lebih hebat. Jauh daripada apa yang bisa kita pikirkan dari keterbatasan kita. Nah, cobalah kita melihat dan berpikir seperti apa yang Allah sedang pikirkan hari ini untuk manusia di seluruh muka bumi. Satu hal yang Alkitab katakan dalam Yohanes 3 ayat 16, Allah begitu mengasihi manusia. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, inilah hati Allah. Dia mau semua orang beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Berarti apa yang terjadi hari ini, saudaraku, jika kita melihat dari sudut pandang Allah, maka kita dapat mengerti bahwa Allah sangat mengasihi kita, dan dengan segala kondisi ini Allah mau supaya kita manusia tidak binasa, tapi mau memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kalau kita mau melihat apakah Allah tetap memberkati kita, tetap, saudaraku. Bagaimana kita bisa mengevaluasinya? Saudaraku, kalau sehari ini kita masih punya sesuatu, ingat bahwa itu semua adalah berkat Tuhan. Kalau saya dapat mengutip apa kata Ayub, Ayub ketika dia menghadapi hancurnya bisnis dia, hancurnya peternakan dia, dan juga meninggalnya semua anak-anaknya, bahkan dia sangat menderita karena penyakit kulitnya, dia berkata apa? Aku lahir telanjang
aku juga akan kembali telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi dengan kata lain saudaraku, kita lahir telanjang. Kita akan tinggalkan dunia ini juga dengan telanjang. Dan antara lahir dan kematian kita, jika kita masih punya sesuatu. Contoh, punya sendal jepit saja saudara, itu sudah berkat Tuhan. Sebab saya percaya kita sepakat mengatakan bahwa waktu kita lahir kita tidak bawa sandal jepit, saudara. Apalagi handphone, apalagi rumah, apalagi yang saudara bisa daftarkan semua berkat yang saudara ada hari ini. Saudara mungkin berkata, saya tidak diberkati. Saya sebagai hamba Tuhan mau bertanya, berapa banyak baju di lemari saudara? Dan kalau itu dijadikan uang, berapa juta uang itu ada di tangan saudara, tapi habis karena saudara beli baju? Dari kelahiran sampai kita mati, coba kita bisa hitung ada berapa banyak berkat Tuhan yang sudah kita alami. Anak-anak kita bisa sekolah, anak-anak kita bisa jadi sarjana. Berapa ratus juta uang sudah kita korbankan untuk anak kita. Itu saja sudah menunjukkan bahwa Allah sangat memberkati kita. Ingatlah, masih ada sesuatu yang baik yang bisa kita lihat dari kehidupan kita. Saya seorang pendeta, mata saya buta, saudara. 40 tahun yang lalu saya alami itu. Dan ketika saya merenungkan kehidupan saya di tahun-tahun pertama ketika mata saya buta, Allah bicara kepada saya begini. Manusia diciptakan oleh Allah dengan 5 indera. Saya kehilangan 1 indera, yaitu mata. Dan Tuhan bilang, 4 dan 1 banyak mana? Saya katakan 4. Dan Tuhan Allah bilang begini, dengan 4 indera yang tersisa akan kubuat engkau menjadi orang yang berhasil. Hari ini saya dapat alami itu, saudara. Sekalipun saya tidak punya indera penglihatan, yaitu mata, tapi saya masih punya 4 indera yang lain. Dan dari 4 indera itu, saya tahu itu sesuatu yang baik yang masih ada pada diri saya. Dan Tuhan bisa pakai hidup saya sampai hari ini. Saya sudah ada 32 tahun di ladang Tuhan. Dan hari ini saudaraku, saya sebagai satu contoh bahwa saya punya yang baik yang saya alami. Yesus, dia punya sesuatu yang baik. Orang yang baik. Saya juga punya orang tua yang baik. Saudara-saudara yang baik. Saudara seiman yang baik. Yang selalu mendukung. Sehingga saya bisa menjadi seperti hari ini. Jadi saudaraku, ucapkanlah syukur dalam segala musim kehidupan kita. Sebab apa? Kita masih punya hal-hal yang baik yang kita alami, yang kita punyai, yang kita miliki sampai hari ini. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku. Mengapa? Atau bagaimana kita bisa membangun sikap mengucap syukur? Kalau kita melihat seperti Yesus ini saudaraku ya, maka Yesus dia mengucap syukur karena dengan peristiwa itu, maka dia dapat menunjukkan bahwa Allah Bapa sanggup menyediakan yang terbaik. Bapa di sorga sanggup menyediakan yang terbaik. Saudaraku, Yesus bicara sama Filipus. Filipus menjawab 200 dinar tidak cukup untuk membeli roti dan memberi makan kepada 5.000 laki-laki ini. Sekalipun mereka dapat roti yang kecil, Yesus tidak dapat jawaban itu. Padahal kalau Filipus, dia punya iman yang besar, seperti yang dia pernah lihat ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, ketika Yesus di kolam Bethesda membuat orang lumpuh yang sudah lumpuh sekian puluh tahun bisa berjalan. Saya percaya dia tidak akan berkata itu, tetapi dia memiliki iman yang tidak besar waktu itu saudaraku, sehingga dia berkata 200 dinar tidak cukup. 200 dinar itu berapa rupiah kalau kita kurskan dengan hari ini? 1 dinar itu sama dengan upah 1 hari orang bekerja. Berarti 200 dinar sama dengan upah 200 hari orang bekerja. Kalau hari ini 1 hari orang bekerja kita patok 150.000, maka 200 dinar sama dengan 30 juta rupiah. Nah, Filipus berkata tidak cukup. Yesus kemudian mendengar dari Andreas
bahwa ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan Yesus mengambil roti dan ikan itu. Dan dari 5 roti dan 2 ekor ikan, saudara perhatikan, mujizat terjadi. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memerintahkan 5.000 orang laki-laki itu untuk duduk berkelompok. Dan mereka mulai membagikan roti itu dan membagikan ikan itu. Seperti di dalam ayat 11 dikatakan, sesuai seperti yang mereka kehendaki. Seberapa banyak yang mereka kehendaki, Tuhan akan cukupkan itu, saudara. 5 roti kecil dipecah-pecahkan oleh Yesus, dipecah-pecahkan dan dibagikan, dipecahkan, dibagikan, dipecahkan, dibagikan, dipecahkan, dibagikan. 5.000 laki-laki kenyang dan sisanya 12 bakul. Saudaraku, perhatikan ini. Allah sanggup menyediakan yang terbaik buat kita, saudaraku. Pertanyaannya, mengapa Allah mau memberikan menyediakan yang terbaik buat kita? Kalau saudara membaca Matius pasal 6 ayat yang ke-32 bagian B. Matius 6 ayat 32 bagian B. Kalau saudara membaca dari ayat 25 sampai 34, maka 25 sampai 34 di pasal yang ke-6 dari Matius ini menceritakan tentang kekhawatiran manusia. Yesus mengetahui bahwa yang menyebabkan manusia khawatir hanyalah 3 perkara: makan, minum, dan pakaian. Dan firman Allah mengatakan, ayat 32 bagian B dari Matius 6 itu dikatakan demikian. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa semuanya itu? Makan, minum, dan pakaian. Mengapa Allah menyediakan itu semua? Karena Bapakmu di sorga, Allah Bapa tahu kita memerlukan makan, minum, dan pakaian. Berikutnya, mengapa Allah menyediakan? Kalau saudara membaca dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, maka firman Allah berbunyi demikian, saudara. 1 Korintus 2 ayat 9, firman Allah mengatakan demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk, perhatikan di sini, mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, mengapa Allah menyediakan? Yang pertama, karena Allah tahu kita memerlukan itu. Yang kedua, karena Allah mengerti bahwa kita adalah orang yang sangat mengasihi Dia. Dia menyediakan apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Allah sediakan itu semua. Kenapa? Karena Allah sangat mengerti bahwa kita mengasihi Dia. Saudara dan saya mengasihi Dia. Berarti kalau kita mengasihi Dia dan Allah tahu, Allah percaya, Allah mengerti kita mengasihi Dia, Allah akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Ucapkanlah syukur. Mengapa Allah mau menyediakan yang terbaik, saudara? Karena Allah tahu mujizat adalah kunci untuk menyelesaikan masalah. Yesus, Dia lakukan mujizat dengan 5 roti kecil dan 2 ekor ikan kecil itu. Kenapa? Karena Dia tahu penyelesaian masalah untuk menyediakan makanan pada waktu itu kepada 5.000 orang laki-laki hanyalah mujizat Tuhan. 200 dinar, Filipus katakan tidak cukup. Apalagi 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Mau tidak mau, Dia mau tunjukkan bahwa Allah sanggup menyediakan. Dia lakukan mujizat, saudara. Mungkin saudara berkata, Pak, saya sedang punya masalah. Apa saya alami mujizat? Saudaraku, saya punya pemikiran seperti ini. Hari ini saya, atau tahun ini umur saya 57 tahun. Saya tidak terlalu ingat pengalaman-pengalaman hidup saya dari kecil sampai kira-kira 10 tahun. 10 tahun ke sini saya masih ingat bagaimana perjalanan hidup saya.
Tetapi dari umur 0 sampai 10 saya tidak tahu. Tapi saya patok 5 tahun sajalah. 5 tahun sampai 57 tahun. Berarti 52 tahun saya hidup di dunia ini. Ya, dengan satu pemikiran bahwa saya sudah bisa melakukan banyak hal begitu. Saya tidak tahu berapa juta masalah yang saya sudah alami dan saya bisa lewati selama 52 tahun atau 57 tahun. Saya tidak bisa menghitungnya, saudara. Banyaknya masalah, jutaan masalah mungkin saya katakan demikian. Saya tidak bisa menghitungnya karena begitu banyak, saudara. Tapi ketika kita bisa menyelesaikan masalah, kita bisa keluar dari masalah, hanya satu jawaban, itu karena mujizat Tuhan. Kalau hari ini saudara sedang memiliki masalah, mungkin masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah bisnis, atau masalah-masalah yang lain yang begitu menekan saudara, ingat, Allah sanggup melakukan mujizat. Dan mujizat itu adalah penyediaan Allah untuk menyelesaikan setiap masalah hidup kita. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itulah yang namanya mujizat, saudara. Allah kerjakan sebagai satu bukti dia sanggup melakukan mujizat. Yesus menjawab pertanyaan untuk menyediakan makanan bagi 5.000 orang laki-laki waktu itu, hanya satu mujizat. Hari ini pun Allah sanggup menjawab saudara dengan mujizat. Apa masalah hidup saudara? Satu hal yang saudara harus lakukan adalah ucapkanlah syukur, karena kita masih punya sesuatu. Ucapkanlah syukur karena ada hal-hal yang baik yang masih kita miliki, yang kita alami, saudaraku. Dari Allah, dari teman-teman, dari orang-orang di sekeliling kita, dan dari diri kita sendiri, masih ada sesuatu yang baik, saudara. Dan ucapkanlah syukur karena Allah sanggup menyediakan segala sesuatu bagi kita. Saudara perlu mujizat, Dia akan lakukan mujizat untuk saudara. Bawalah hidupmu, hatimu pada Tuhan. Bawalah setiap persoalanmu pada Tuhan. Tuhan tahu keperluanmu, dan Dia tahu engkau mengasihi Dia, dan Dia punya mujizat untuk saudara secara khusus. Mari kita berdoa. Kalau saudara hari ini memiliki masalah-masalah hidup yang saudara rasa begitu berat, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Kalau saudara hari ini saudara sedang menghadapi sakit penyakit dan saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan selanjutnya, dan saudara perlu jamahan Tuhan, taruhlah tangan kanan saudara di dada saudara. Dan kalau saudara hari ini mau berkata, Tuhan, Engkaulah Yesus, aku kenal Engkau adalah Allah yang baik, dan aku mau kembali kepadamu karena aku selama ini jauh darimu. Kau boleh taruh tangan kirimu di dada. Mungkin selama ini engkau telah jauh dari Tuhan, tapi hari ini kau bukan kebetulan kau melihat live streaming ini dan mendengar khotbah ini, dan engkau mendengar Tuhan bicara banyak dalam hati saudara. Taruhlah tangan kirimu di dada. Saya akan berdoa untuk saudara, dan saudara harus ambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Bapa di sorga, Engkau lihat anak-anakmu yang menaruh tangan di dada kanan dan tangan di dada kanan dan dada kiri, ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, teguhkanlah iman mereka, kuatkanlah hati mereka, untuk mereka percaya bahwa Engkau sanggup melakukan mujizat untuk mereka, menjawab setiap persoalan mereka, karena Engkau tahu keperluan mereka, Engkau tahu mereka mengasihimu, dan Engkau punya mujizat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Dan mereka yang menaruh tangan kiri mereka di dada kiri mereka, Engkau jamah mereka, Engkau ampuni dosa mereka, Engkau kembali memeluk mereka, ya Tuhan, untuk mereka kembali berjalan dengan Engkau. Kalau selama ini mereka berjalan sendirian, kadang putus asa, hamba berdoa kiranya kedatangan mereka kembali, pertobatan mereka kembali, pemulihan itu terjadi pada mereka, sehingga mereka akan kembali berjalan bersama Tuhan. Tuhan berjalan dengan mereka, dan mereka akan hidup diberkati oleh Tuhan.
Hamba berdoa untuk seluruh jemaat gereja, Tuhan berkati dengan kelimpahan. Apapun persoalan mereka, Tuhan selesaikan. Tuhan berkati semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pastor Willing yang sudah membagi berkat firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri dan kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari siapkan hati kita semua untuk menerima berkat dari Tuhan dalam doa berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu yang terjadi buat Anda semua. Mari siapkan hati dan tadakanlah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, saudara. Sebelum mengakhiri ibadah, kami segenap hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada Immanuel tanggal 19 Oktober, Fendi tanggal 20 Oktober, dan Bapak Yusuf Kristianto hari ini tanggal 25 Oktober. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari saudara kita berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anakmu Immanuel yang Tuhan tambahkan 1 tahun usianya, sehingga sungguh Tuhan mau memakai dia dengan baik, khususnya dalam dia bersaksi dan bawa jiwa dan memberitakan Injil. Tuhan berikan keberanian buat Immanuel, dan juga Tuhan berkati pekerjaan yang Tuhan akan berikan kepada Immanuel. Imannya Tuhan tumbuhkan, biar sungguh dia boleh setia kepada Engkau sampai akhir. Terima kasih untuk Immanuel. Berdoa untuk Fendi Tuhan, Tuhan memberkati sebagai kepala keluarga. Tuhan memberkati Tuhan supaya sungguh dia boleh menjadi sumber yang baik, penopang dan pelindung buat anak dan istrinya. Beri kesehatan dan kekuatan, dan berkati Yohanita, istrinya dan kedua anaknya. Biar Tuhan menopang hidup mereka dalam sehari-hari. Tuhan menopang pekerjaan dan juga pelayanan mereka. Kami berdoa juga untuk Yusuf Kristianto sebagai kepala keluarga. Tuhan kami bersyukur Tuhan memberi kesehatan kekuatan.
dan menjadi teladan buat istri dan anak-anaknya. Berkati kehidupannya, pekerjaan dan pelayanannya, dan hatinya selalu mengucap syukur dan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan oleh karena kehidupan yang menjadi teladan. Berkati keluarganya, baik Yuli Yusuf dan anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita berpisah, mari kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing di dalam kelompok. Pokok doa yang pertama, tetap kita doakan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan di bangsa kita. Hampir 200 juta lebih yang belum diselamatkan, biar Tuhan menjamah mereka. Kita doakan yang kedua, bangsa dan negara, Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan Menteri-menterinya dalam memimpin dan menangani bangsa Indonesia ini lepas dari krisis COVID dan krisis ekonomi. Doakan supaya diberi keamanan buat bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa untuk dokter-dokter, perawat-perawat dan pasien COVID. Tuhan jamah mereka sehingga terjadi kesembuhan yang luar biasa dari Tuhan. Kita doakan yang ketiga, yaitu GJKI Nasional. Tanggal bulan November ini akan ada seminar misi, biar Tuhan memberkati acara ini untuk memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan GJKI Nasional dan jemaat-jemaatnya. Juga doakan rencana Natal bersama dalam acara GJKI Nasional. Doakan juga GJKI Agape dan juga GJKI Sunter. Bersyukur untuk anak Tuhan yaitu Kipot dan Kasman yang kemarin sudah dibaptis. Doakan untuk Ko Ahwa, papanya Ana atau Aceng, yang sungguh-sungguh juga mau dibaptis. Dan setelah mengikuti katekisasi online, dia segera akan dibaptis. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, sebutkan 3 hal dari khotbah Pastor Willing. Bagaimana kita bisa membangun sikap ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, apa tantangan Anda untuk dapat mengucap syukur dengan baik? Ketiga, apa berkat dari orang yang mengucap syukur? Saudara, terima kasih untuk kesabaran saudara mengikuti ibadah online ini sampai akhirnya. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan berkat buat Anda semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.